Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dari kelas 12 TKJ2 nomor absen 26. Kali ini saya akan memberikan tutorial praktikum permasalahan proxy server. Yang pertama kita mempunyai sebuah soal PT Immanuel mempunyai dua divisi dalam komputer, yaitu divisi A dan divisi B. Perusahaan tersebut ingin merapikan penggunaan internet untuk semua divisi. Nah, ini mungkin berfungsi sebagai agar sebuah perusahaan itu tidak lemot untuk menggunakan internet, makanya divisinya dibagi-bagi untuk server IP server dari jaringan perusahaan tersebut adalah 192.168.15.1. Untuk divisi A, komputer divisi A itu IP-nya 192.168.15.2 sampai dengan 192.168.15.11. Untuk divisi B itu mempunyai IP 192.168.15.12 sampai dengan 192.168.15.31. Nah, di sini kita disuruh menyiapkan proxy server dengan domain immanuel.com. Untuk divisi A tidak boleh mengakses internet kecuali komputer dengan IP 192.168.15.5. Untuk divisi B hanya sebagian yang boleh mengakses internet, yaitu IP 192.168.15.15 sampai dengan 192.168.15.21. Lalu kita disuruh membuat praktikum atau disuruh membuat tutorialnya dengan bentuk video dan juga membuat laporannya ya. Di sini saya sudah menyiapkan 3 device. Yang pertama mikrotik. Di sini saya menggunakan router mikrotik dan 2 klien saya menggunakan Windows XP dan Windows XP 2. Lanjut, kita atur adapternya dulu. Kita pergi ke pengaturan. Di sini saya mengatur adapter jaringan dari mikrotik adalah 2 adapter. Yang adapter pertama adalah terbridge dan adapter kedua adalah jaringan internal. Adapter terbridge ini adalah adapter yang mendapatkan internet. Di sini jangan lupa tingkat lanjutnya diizinkan semua. Lalu untuk Windows XP saya menggunakan satu adapter, yaitu adapter jaringan internal. Jangan lupa tingkat lanjutnya itu diizinkan semua. Untuk Windows XP 2 saya menggunakan satu adapter juga, yaitu jaringan internal. Di sini kalian masuk saja ke mikrotiknya, lalu login sebagai admin, cek IP mikrotiknya dengan perintah IP atau IP address print, lalu lanjut masuk ke Windows XP-nya. Langkah awal adalah kalian atur dulu IP dari Windows XP. Di sini saya Windows XP klien 1 saya atur divisi A. Kita atur dulu. Nah, ini adalah IP divisi A. Default gateway-nya isikan IP dari server. Lanjut. Setelah kita atur, kita masuk ke Winbox. Kita masuk sebagai admin dan login dengan menggunakan MAC address, tetapi di sini saya sudah login. Jadi lanjut saja ke tutorialnya. Pertama kalian tambahkan dulu addressnya. Di sini address dari perusahaannya yaitu 192.168.15.1 ya. Untuk interface header-nya itu atur header 2. Lanjut, kita mengatur DNS-nya. Di sini DNS servernya isikan IP dari WiFi kalian. Di tutorial sebelumnya atau di tutorial sebelum ini permasalahan sudah saya tunjukkan bagaimana cara melihat DNS IP dari WiFi. Lanjut kita
ke static, kita atur domainnya immanuel.com. Untuk addressnya adalah IP dari server atau IP dari MikroTik. Lanjut, langkah selanjutnya adalah memberi ini DHCP client. Di sini tambahkan DHCP client dengan mengklik icon plus atau ADD. Lalu interface-nya adalah interface dari adaptor yang terhubung internet. Di sini kan adaptor saya adalah adaptor terhubung internet itu adalah adaptor 1. Jadi saya memasukkan header 1. Terus jika sudah pun seperti ini, maka internetnya sudah berjalan. Lanjut kita akan cek apakah internetnya berjalan atau tidak dengan ping Google di new terminal. Di sini jika sudah TTL seperti ini, maka sudah terhubung internet ping 8.8.8. Di sini sudah TTL, maka sudah terhubung internet. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memberikan akses internet kepada klien. Di sini kan saya memberikan akses internet kepada klien. Untuk klien divisi A itu adalah 192.168.15.5. Caranya cukup mudah. Kalian pergi ke menu firewall, lalu pergi ke NAT, lalu tambahkan dengan ini. Klik icon plus. Di sini saya sudah menambahkan agar lebih cepat videonya. Di sini isikan generalnya itu adalah screen NAT, hanya screen NAT, SRC address ini. SRC address ini adalah address IP yang ingin kita izinkan aksesnya. Jika sudah, out interface-nya itu isikan header yang mengakses internet. Untuk actionnya masquerade, artinya mengizinkan akses. Terus untuk divisi B itu adalah IP yang boleh mengakses hanya 192.168.15.15 sampai dengan 192.168.15.21. Di sini out interface-nya IP yang header yang dapat mengakses internet. Actionnya isikan masquerade, lalu di-apply, lalu oke. Nah, di sini kita coba saja cek koneksi internetnya dengan ping Google. Di sini ping Google sudah bisa, sudah TTL. Kita masuk ke klien, kita coba klien 2 ya. Kita coba. Pertama itu klien 2 itu harus kalian pastikan ya. Harus kalian pastikan sudah teratur IP-nya. Di sini saya coba status, saya sudah mengaturnya ya. Nah, ini IP divisi B 15 sampai 21. Di sini coba saya atur 15. Nah, di sini sudah TTL, maka MikroTik sudah berhasil memberikan akses kepada klien. Selanjutnya kita akan coba apakah di luar dari IP 192.168.15.15 sampai dengan 192.168.15.21 itu dapat mengakses internet atau tidak. Seharusnya tidak dapat ya, dikarenakan di tugasnya itu tidak boleh hanya IP tertentu yang dapat mengakses internet. Kita coba ganti ini properties, kita ganti 14 saja, dicoba. Kita cek dulu IP-nya. Nah, ini IP dari divisi B di mana tidak boleh mengakses internet. Ping Google. Ini sudah dipastikan tidak bisa ya, dikarenakan kita tidak mengatur akses internetnya di firewall tadi. Ya, lanjut kita ganti saja IP-nya dengan
IP divisi B yang lainnya yang dapat mengakses internet, yaitu 192.168.15.21. Kita coba ganti. Lalu kita coba ping Google. Kita if config dulu apakah IP-nya sudah masuk. If config, di sini kan divisi B yang dapat mengakses internet. Selanjutnya kita ping Google. Di sini pasti bisa. Nah, sudah TTL. Selanjutnya kita mencoba ngeblok IP atau domain tertentu. Sebelum itu kita coba ns lookup dari domain immanuel.com seperti perintahnya. Di sini domain yang masuk dalam kedua klien itu adalah immanuel.com. Cara ngeceknya adalah ns lookup immanuel.com. Ya, di sini sudah masuk domainnya. Servernya DNS Google dan answernya atau name dari domainnya immanuel.com. Untuk IP addressnya 185.185.53.178.50. Lanjut kita cek di IP satunya atau klien satunya. ns lookup immanuel.com. Di sini juga sudah masuk ya Immanuelnya. Sekarang kita coba melakukan pemblokiran. Kita masuk ke Windows XP klien pertama yang mengatur semua mikrotik. Kita silang saja ini. Lalu tambahkan NAT atau NAT rule di firewall itu tadi. Untuk generalnya isikan chainnya itu DST NAT. Untuk protokolnya isikan 6 TCP. Untuk DST port isikan 80. Untuk interface-nya isikan IP yang 192.168.15.1 tadi atau IP server atau Ether server ya interface-nya. Lalu action-nya itu isikan redirect. Untuk to ports itu isikan 80 di-apply lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke ini web proxy. Kita enablekan, lalu kita ini isikan nama atau email kalian. Terus kita pergi ke akses. Di sini saya sudah menyiapkan. Di sini kita hapus saja ini. Remove. Nah, di sini saya hanya 2 domain saja yang saya blokir, yaitu www.detik.com dan www.kompas.com. Jika kalian belum menambahkan web proxy, silakan tambahkan, klik icon plus tersebut. Terus untuk DST port isikan 80, DST host ini domain yang ingin kalian blokir. Untuk actionnya Denny atau memblokir, lalu di-apply, lalu di oke. Di sini juga saya menambahkan kompas.com, domain kompas.com, di-apply lalu oke. Lanjut ke percobaannya. Pertama kita divisi A ini dapat mengakses internet. Internet Explorer kita coba www.google.com. Di sini sudah masuk ke google.com, berarti IP dari divisi A sudah berhasil. Terus kita masuk ke ini Windows XP 2 atau klien 2. Tunggu sebentar. Di sini masuk ke Internet Explorer. Di mana Internet Explorer saya? Tinggal tuliskan Internet Explorer saja loh. Internet Explorer. Yes. Terus kita atur dulu toolsnya di Internet Option, di Connection, lalu LAN Setting.
Di sini atur seperti ini. Automatic detect, lalu oke. Lalu oke. www.kompas.com. Di sini kompas.com sudah berhasil di web proxy dan www.detik.com, nama domain kedua yaitu detik.com. Di sini juga detik.com berhasil di proxy. Ya, tadi di toolsnya itu di internet option itu aktifkan LAN settingnya. Di sini kalian aktifkan saja. Untuk IP dari addressnya itu isikan IP dari server atau dari IP MikroTik. Untuk portnya saya gunakan port untuk blokir yaitu 18080. Oke. Kalau kalian coba saja kompas.com, ini sudah berhasil terblokir ya. Ya. Setelah itu kita bandingkan. Kita coba buka www.google.com. Kita bandingkan. Di sini pasti bisa membuka google.com dikarenakan domain yang kita blokir hanya www.detik.com dan www.kompas.com. Ya, begitu saja tutorial dari saya. Jika ada salah kata atau kurang jelasnya tutorial saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.